Kali ini di CatNotes kita akan membahas mengenai apa yang namanya CDE atau Common Data Environment. Oke, sebelum kita membahas mengenai CDE-nya Autodesk, yaitu Autodesk Docs, kita akan bahas dulu kenapa sih CDE ini penting. Kalau kita lihat di beberapa standar, ini memang implementasi BIM mewajibkan adanya penggunaan CDE. Jadi kalau kita lihat ya di tab desain, katakanlah di sini ada konsultan arsitek, dia mungkin konsultasi dengan klien. Ini ya, kita tahu kalau di sini nanti ada semacam iterasi ya. Jadi mereka akan mengirimkan desain, terus nanti akan direview oleh klien. Jadi pertama dia mengirimkan V1, direview sama klien, nanti dia akan dikembalikan, nanti direview lagi mungkin jadi versi 2 dan seterusnya. Nah, di sini kalau dia nanti sudah cukup lanjut ya. Nah, di sini nanti mungkin kita bisa lihat ada perencana struktur juga ikut ya. Terus nanti mungkin ada perencana MEP, mungkin juga ada landscape. Nah, ini juga semua akan saling melakukan koordinasi desain. Ya, semuanya akan saling berkoordinasi seperti ini. Katakanlah ini mereka pakainya email ya. Ini pakai email, terus arsitek landscape mungkin mereka pakainya USB ya, sini pakai USB, terus arsitek struktur mungkin mereka pakai form cetak atau mungkin gambarnya dicetak di kertas gitu ya. Terus nanti kita lihat juga mungkin struktur sama MEP mereka pakai Dropbox atau OneDrive seperti ini. Nah, ini masing-masing punya platform yang berbeda-beda. Jadi besar kemungkinan di sini mereka melihat data yang berbeda. Mungkin arsitek dia sudah pakai yang versi 12, klien mungkin juga versinya katakanlah 12. Landscape mungkin karena dia nggak banyak berubah, dia mungkin di sini masih lihat versi 8. Struktur dia akan melihat mungkin katakanlah versi 9, MEP di sini melihatnya versi 7. Nah, ini bahaya ya kalau kita nanti lihat di lapangan, ini datanya bisa nggak cocok. Artinya nanti katakanlah waktu si struktur sudah mulai pengecoran, terus ternyata waktu arsitek masuk itu dia sudah nggak sesuai karena dia masih pakai versi yang lama, atau MEP sudah melakukan fabrikasi, begitu melakukan instalasi di lapangan nggak cocok. Akhirnya akan ada yang namanya rework atau penyesuaian di lapangan. Ini nanti akan lebih parah kalau waktu kita bicara sudah sampai ke tahap konstruksi, karena di sini kita nanti ada banyak pihak lain yang akan terlibat. Katakanlah di sini main kontraktor, terus nanti dia ada sub juga ya, subkontraktor, terus nanti ada lagi sub kontraktor lain. Nah, ini juga mereka akan saling ini bertukar data ya, mungkin subkon kaitannya langsung dengan mainkon. Nanti mungkin ada lagi katakanlah MK ya. Nah, ini akan lebih ruwet lagi. Nanti masing-masing punya penyimpanan data sendiri, masing-masing punya versi yang berbeda-beda, karena ini kan di lapangan data ini sangat cepat ya. Ada RFI, submittal, dan lain-lain. Nah, ini supaya mencegah terjadinya rework ya, kita bicara sini ada rework, penyelesaian di lapangan. Ini efeknya akan cost itu akan tinggi ya. Terus juga artinya profit itu akan berkurang ya. Kita nggak mau masing-masing ini tentu nggak mau ada kerugian gara-gara data yang tidak konsisten seperti ini. Makanya kita perlu yang namanya CDE. Oke, jadi kalau kita bicara CDE, CDE itu adalah satu common platform di sini,
di mana semua katakanlah di sini ada perencana arsitektur, terus klien seperti tadi ya, terus mungkin nanti ada struktur, perencana struktur, perencana MEP, landscape, terus tadi mungkin ada MK atau PMCM, terus nanti ada main kontraktor, terus ada sub kontraktor. Ini semua melihat ke sini. Jadi si arsitek menyimpan data ke sini, klien melihat datanya ke sini, struktur juga di sini ya. Semua bisa mengakses data yang sama. Artinya tidak ada lagi inkonsistensi atau data yang tersebar di storage yang berbeda-beda. Ini yang kita sebut sebagai single source of truth. Nah, jadi semua orang akan melihat ke sini. Jadi kalau di sini versi 15, ya si arsitek dia akan lihat versi 15, orang struktur akan lihat versi 15, main kontraktornya juga akan lihat versi 15. Jadi rework itu akan berkurang. Yang pasti cost juga akan berkurang karena dia lebih efisien dan pasti profit akan lebih baik ya. Nah, ini adalah dasar kenapa kita perlu menggunakan CDE. Oke, Autodesk sendiri punya CDE yang namanya Autodesk Docs. Kita akan bahas di video selanjutnya ya, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Autodesk Docs ini. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya dokumen manajemen. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi ya, kita tunggu aja. Mungkin beberapa hari lagi kita akan publish apa sih Autodesk Docs itu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini.